Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikawati, NIM 2007211100178. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biaya produksi dan biaya eksplisit, implisit, dan juga biaya alternatif. Yang pertama yaitu pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan atau memperoleh bahan baku dan mengubahnya menjadi sebuah produk yang siap untuk dijual. Juga ada yang menyatakan bahwa biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan di mana untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang sudah selesai. Dalam ilmu ekonomi, biaya diartikan semua pengorbanannya yang perlu untuk proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Biaya dan produksi memiliki ikatan yang sangat signifikan. Jika produksi adalah nilai fisik penggunaan faktor produksi, maka biaya adalah nilai uang. Ukuran efisiensi yang paling baik adalah uang, karena uang memiliki peranan yang sangat penting. Yang kedua yaitu tentang biaya eksplisit, implisit, dan juga biaya alternatif. Biaya eksplisit adalah biaya yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh organisasi selama produksi yang berbentuk kas dan melibatkan langsung uang tunai dari bisnis. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang timbul karena menggunakan aset alih-alih menyewakannya. Contohnya yaitu bunga atas modal pemilik, gaji kepada pemilik, dan lain-lain. Biaya alternatif. Biaya alternatif adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena terpilihnya suatu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Biaya produksi jangka panjang. Ekonom mengartikan jangka panjang sebagai keadaan proses produksi di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya, jumlahnya dapat diubah-ubah. Sebenarnya, keadaan produksi jangka panjang merupakan rangkaian saja dari keadaan produksi jangka pendek. Atau dapat dikatakan sebaliknya, bahwa keadaan produksi jangka pendek merupakan suatu potret pada suatu saat tertentu dari rangkaian film yang diputar. Rangkaian film itu sendiri dapat diartikan sebagai jangka panjang. Dalam jangka panjang kita akan melihat bahwa perusahaan akan bergerak pindah dari suatu skala produksi yang satu ke skala produksi yang semula dipertahankan tetap dalam jangka pendek. Titik kurva 9.5 melukiskan keadaan seseorang produsen yang dapat melakukan pilihan antara bekerja dengan skala produksi satu yang ditunjukkan oleh kurva biaya produksi rata-rata jangka pendek SAC dan skala produksi 2 yang ditunjukkan oleh kurva biaya produksi rata-rata jangka pendek SAC. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat dipindah-pindah ke skala produksi mana saja. Kesimpulan, biaya (cost) adalah segala pengeluaran yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan di masa yang akan mendatang. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output. Biaya produksi juga dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan yang diproduksikan perusahaan tersebut. Skala ekonomi. Skala ekonomi adalah
turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Dengan kata lain, perusahaan sedang menikmati skala ekonomi ketika dapat melipat gandakan outputnya dengan biaya lebih sedikit dari 2 kali biaya produksi. Sebaliknya, perusahaan dalam skala disekonomi ketika 2 kali lipat outputnya membutuhkan lebih dari 2 kali lipat biaya. Meningkatnya hasil yang dinikmati oleh produsen dalam jangka panjang ditentukan sebagai faktor. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua, penurunan biaya bahan baku. Yang ketiga, mendaur ulang barang sisa atau memproduksikan barang-barang sampingan. Skala tidak ekonomis. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan menikmati apa yang disebut dengan hasil yang semakin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah output yang dihasilkan, namun perusahaan juga dapat menghadapi apa yang disebut skala tidak ekonomis. Kegiatan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dikatakan pada kondisi skala tidak ekonomis bila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin bertambah tinggi. Pada gambar 6.3 ditunjukkan pada tingkat produksi yang melebihi Q2. Pada kondisi seperti ini, perusahaan sedang mengalami hasil yang menurun dalam jangka panjang, yang mencerminkan bahwa perusahaan mengalami skala tidak ekonomis. Salah satu hal yang menyebabkan sebuah perusahaan mengalami kondisi skala tidak ekonomis adalah adanya mismanagement. Kondisi ini tercipta karena organisasi perusahaan sudah sangat besar sehingga sangat sulit untuk mengelolanya. Skala tidak ekonomis juga terkait dengan keruwetan tenaga kerja. Pada saat skala perusahaan membesar, kesulitan supervisi sehingga menciptakan kesenjangan antara karyawan dan manajemen puncak dan berdampak pada berbagai situasi yang sering tidak terkontrol. Pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan dalam kegiatan produksi sehingga rata-rata yang harus dikeluarkan menjadi semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiyah, NIM akhir 161. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Biaya akuntansi adalah aliran sumber daya yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja, produk atau barang yang lainnya untuk keperluan bisnis dan keperluan lainnya. Sedangkan biaya ekonomi yaitu segala biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang sudah dikerjakan. Ada perbedaan mengenai biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Untuk lebih jelasnya saya akan paparkan sebuah contoh. Misalnya, ada seorang pegawai swasta. Ia berhenti di perusahaan tersebut karena harus pindah ke luar kota. Nah, otomatis orang tersebut tidak mendapatkan gaji. Nah, kesempatan mendapatkan gajinya itu termasuk dalam biaya ekonomi. Misalnya,
Harusnya ia mendapatkan gaji 6 juta dalam 1 bulan. Nah, biaya tersebut termasuk dalam biaya ekonomi, sedangkan dalam biaya akuntansi, biaya atau kesempatan yang harusnya didapatkan tersebut tidak termasuk dalam biaya akuntansi karena hal tersebut atau biaya tersebut tidak benar-benar diterima, tetapi hanya kesempatan saja. Kesempatan tidak termasuk dalam biaya akuntansi. Materi yang selanjutnya yaitu biaya produksi dalam jangka pendek. Ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan dalam jangka pendek, diantaranya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran untuk input tetap. Dan yang selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah pengeluaran untuk input variabel. Jumlah dari dua biaya tersebut, biaya tetap dan biaya variabel, yaitu dinamakan biaya total. Untuk lebih jelasnya, saya akan paparkan sebuah contoh. Biaya tetap contohnya biaya sewa gedung, di mana uang sewa gedung ini tidak akan berubah meskipun perusahaan menambah atau mengurangi produksi. Bahkan sekalipun ketika perusahaan tidak memproduksi satu barang sekalipun, biaya tetap ini akan tetap. Contohnya biaya sewa gedung tadi akan tetap harganya ketika perusahaan menambah atau mengurangi jumlah produksi. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi dan juga akan berkurang ketika jumlah produksi berkurang. Jadi biaya variabel ini akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi. Untuk mengetahui jumlah total atau biaya total, yaitu menjumlahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya yang selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal ini akan muncul ketika ada penambahan satu barang atau satu unit barang tambahan dalam produksi. Dan yang terakhir yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini adalah biaya per unit barang yang diproduksi, di mana perusahaan untuk menentukan harga per unit maka diperlukan untuk mencari biaya rata-rata dari barang tersebut. Terima kasih.